Bismillahirrahmanirrahim. Ila man yunsabu ma dzakartahu fil makna al istiwa wal yadaini wal ayuni. Pada siapa yunsabu ma dzakartahu, keterangan tersebut ya di atas itu engkau sandarkan gitu ya. Fi al makna al istiwa wal yadaini wal ayun. Maksudnya di atas ini kan sudah dijelaskan ya. Kalau ada pendapat yang mengatakan kalau kata-kata yad atau tangan itu dimaknai saja ya tangan, tetapi tangan yang yaliku bijalalihi wa subhanahu wa ta'ala. Jadi tangan yang pantas bagi keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sangat susah ya. Tapi itu pendapat siapa? Pertanyaan di sini adalah begitu. Jawabannya adalah yunsabu dzalika ila jumhuris salaf. Pendapat itu adalah pendapat ulama salaf. Amma al-khalaf, adapun ulama kontemporer, fa aktsaruhum, mereka yufassiruna menafsiri al-istiwa, kata-kata istiwa, bil istila, dengan istilah menguasai, wal yad, dan kata-kata yad, bin nikmah, dengan anugerah atau kenikmatan, awil qudrah atau kekuasaan ya, wal ayuna, dan kata-kata ayun mata, bil hifdi, dengan penjagaan, wariayah dan pemeliharaan. Wadzalika, yang demikian itu litawahumi katsirim minhum, ya, karena ulama khalaf itu khawatir gitu ya, annaha illam yu'awwal, bahwasanya kalau tidak ditakwilkan seperti itu, watusrof an dohiriha, dan tidak dimaknai seperti itu, auhamatit tasbih ya, orang akan terkena tasbih, akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa qadit tafaqa al fariqoni, dan dua ulama itu telah sepakat ala anna al musyabbiha, bahwa musyabbih ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu dolun, sesat. Wa ghairuhum yaquluna, dan selain mereka itu mengatakan innama tuhimut tasbiha, orang yang terkena waham tasbih ini, laulam yadulla, atau gini, innama tuhimut tasbiha, ya sungguh orang yang terkena waham ya, ilusi menyerupakan Allah dengan makhluknya ini ya, termasuk kena tasbih ini, laulam yadulla, kalau orangnya tidak bisa menunjukkan ya, al-aqlu wan naqlu, kalau tidak dibarengi dengan dalil akal dan nakal, alat tanzih, atas penyucian. Maksudnya kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti yang bahwa dia itu tanzih, menyucikan Allah, berarti jatuhnya ke tasbih. Faman syabbaha famin nafsihi utiya, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, famin nafsihi, maka itu adalah pendapat dirinya sendiri. Kalau terjemah saya membulat silahkan di komen ya, dikoreksi. Kemudian soal berikutnya, kaifa nusabbit, bagaimana kita menetapkan syai'an, sesuatu, summa yaquluna, kemudian kita berkata ya, al kaifihi majhul, caranya itu enggak diketahui loh. Kita mengatakan Allah itu punya tangan, kemudian melihat dan lain sebagainya, tapi kita mengatakan kalau caranya itu kita nggak tahu. Bagaimana mungkin berkata seperti itu? Jawabnya adalah hada ghairu mustaghrab ya. Ini nggak aneh lah ya, nggak aneh. Fa innana na'lamu, bahwa kita sesungguhnya juga mengetahui, anna nufusana, diri kita, muttasifun bisifatin, kita juga mempunyai sifat ya, sifat-sifat seperti ilmu, sifat mengetahui, al-qudrah, kuasa ya, wal iradah, kehendak, ma'a anna la na'lamu, akan tetapi kita juga tidak mengetahui kaifiyata qiyami hadhihi sifat, terjadinya sifat-sifat ini pada diri kita.
sifati biha bal inna nasma'u wa nubsiru wa la na'lamu kaifa husuli sam'i. Akan tetapi kita mendengar, melihat, kemudian tidak mengetahui bagaimana husul ya terjadinya aktivitas mendengar dan melihat. Ya, kalau punya terjemah yang lebih bagus silahkan komen. Bal innana natakallamu wa la na'lamu kaifa sadara minal kalam. Ya, kita juga tidak mengetahui, kita berbicara tetapi tidak mengetahui bagaimana keluarnya ucapan dari lisan kita. Fa in alimna syai'an, kalau kita mengetahui sesuatu mindalika, dari itu ya, mengetahui cara terbentuknya kata-kata di mulut kita, kemudian cara proses melihat, proses mendengar, faqad hobat anna asya, maka nggak ada sesuatu yang hoib dari kita, nggak ada sesuatu yang yang sembunyi dari kita, nggak ada yang sesuatu, jadi semuanya bisa diketahui oleh kita. Wa mithlu hadza la nuhsi, contoh-contoh yang seperti ini banyak sekali. Fa idza kana hadza fi ma yudafu ilaina, apa nih? Kalau yang seperti ini saja bisa terjadi pada kita gitu ya. Faidakana kalau seperti ini terjadi hada fima yudofu ilaina faikaifal hal, maka bagaimana keadaannya fima yudofu ilaihi subhanahu wa ta'ala, jika itu disandarkan kepada Allah. Ya sama aja, maksudnya kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana proses mendengar, melihat, kemudian keluarnya ucapan dari kita, ya yang pada diri kita sendiri aja nggak tahu, apalagi itu terjadi sama Allah. Kita sama sekali tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Gitu kali ya. Kurang lebih seperti itu. Silahkan komen kalau ada yang kurang tepat. Ayul madhaba ini arjah, dari dua madhab ini, yang salaf dan khalaf, yang mana yang lebih utama, yang lebih patut kita ikuti gitu ya. Oke. Jawabannya adalah madhabus salaf arjah, madhab salaf yang lebih utama ya. Li'annahu aslam wa ahkam, karena itu lebih selamat ya, wa ahkam, dan lebih bijak, lebih kokoh ya. Wa amma madhabul khalaf, adapun madhab ulama kontemporer, fa inna ma yasuhul akhdhu bihi, ya boleh mengambil pendapat itu inda darurah, ketika darurat saja. Wa dzalika fima idza khusya, yaitu ketika kita khawatir ya, kita khawatir, kita takut, ala ba'din nas, sebagian orang khawatir ilam tu awal, kalau nggak ditakwil, lahum, bagi mereka, tilkal kalam ya, kalau nggak ditakwil, ayyaqau fi mahwatit tasbih, orang-orang itu akan jatuh kepada tasbih, menyerupakan Allah pada makhluknya. Jadi pendapat ulama khalaf itu, ulama kontemporer itu hanya dipakai apabila kita khawatir orang-orang itu nanti jatuh kepada tasbih, kita pakainya khalaf. Kalau tidak khawatir ya pakainya salaf. Fayu awal, maka kalau khawatir fayu awal, maka ditakwil lahum, bagi mereka, dalika takwilan sa'ighon, dengan takwil yang sa'ighon, yang pantas ya, fil lughatil masyhurah, dengan bahasa yang masyhur, maksudnya yang sudah, jangan ditakwil sendiri, ngikutin ulama gitu maksudnya. Baik, al-mabhasus tsani wallahu a'lam. Ditakwil lahum